Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين في كتابه البداية الهداية إلى أن قال القسم الأول في الطاعات اعلم أن أوامر الله فرائض ونوافل فالفرد رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل آداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sampai di pertemuan sebelumnya kita dikasih oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali pilihan untuk menjadi penuntut ilmu dari kelompok yang pertama, yaitu yang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas serta ada keinginan dalam mencari ilmu untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Kita diwaspadakan dari kelompok yang kedua, yaitu orang yang mencari ilmu untuk menggapai kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, popularitas. Namun dia sadar bahwa dalam niatnya adalah keburukan. Orang di sini, kelompok yang kedua ini, dia dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Andai hidayah telah mendatanginya terlebih dahulu sebelum ajalnya, maka dia dikelompokkan dengan kelompok yang pertama. Namun na'udzubillah, bila mana sebaliknya, sebelum hidayah datang, ajal telah menjemputnya, dia akan menjadi orang yang merugi. Kemudian beliau Al-Imamul Ghazali mengingatkan kembali, hati-hati, waspada, dan lebih waspada lagi jangan sampai menjadi kelompok yang ketiga yang hanya mencari ilmu tujuannya murni duniawi, namun dia merasa bahwa dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir pesan beliau. Karena itu dalam mencari ilmu ini, apalagi yang akan kita pelajari selanjutnya, betul-betul harus kita perhatikan, harus kita pikir kembali niat kita dalam mencarinya, agar ilmu yang akan kita dapatkan membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, oleh beliau sampaikan dalam dua bab. Bab pertama yaitu dalam ketaatan. Bab kedua di dalam kemaksiatan. Ditambahkan oleh beliau satu bab lagi, yaitu adabus suhbah, adab pertemanan antara kita dengan Allah dan pertemanan kita dengan sesama manusia. Hablun minallah dan hablun minannas. Yang pertama akan kita bahas yaitu di dalam menjelaskan tentang ketaatan. Beliau
memulai pembahasan tentang ketaatan dengan menyebutkan i'lam, ketahuilah bahwa anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintah Allah. Kita ketahui bahwa bidayatul hidayah itu adalah zahirut taqwa. Takwa secara zahir. Yang tujuannya adalah mendapatkan batinut taqwa. Yaitu takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Perintah Allah ini bagaimana? Beliau menjelaskan bahwa perintah Allah itu ada dua macam. Yang namanya perintah ada dua macam. Ada faraid, jamak dari faridah. Faridatun jamaknya faraid, kewajiban-kewajiban. Ada nawafil, jamak dari nafilan. Jadi perintah Allah itu ada perintah yang wajib, mau tidak mau harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita lakukan kita dapat pahala, kita tinggalkan kita dapat dosa. Ada kesunahan, kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan nggak dapat dosa. Lah, dua ini merupakan perintah Allah. Karena itu kalau kita belajar usulul fikih, kalimat fardun dan naflun atau sunnatun itu sama-sama berarti tolab, perintah. Bedanya kalau yang ini yang wajib itu jazim, nggak ada dalil atau nggak ada tanda-tanda yang memperbolehkan untuk ditinggalkan. Kalau yang sunnah ghairu jazim, ada dalil atau ada tanda-tanda indikasi yang memperbolehkan untuk ditinggal. Tapi pada hakikatnya dua-duanya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di benak kita, hukumnya kan sunnah, nggak masalah. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini merupakan perintah Allah yang juga harus kita muliakan. Kalau nggak mau ngerjakan ya nggak usah ngerjakan. Tapi nggak boleh kita menyatakan sunnah, nggak ada masalah. Jangan. Ini meremehkannya, ini yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak melakukan sunnah nggak ada masalah, tapi meremehkan sunnah itu yang jadi masalah. Nah, biasanya orang-orang yang meremehkan sunnah di kemudian hari dia akan meremehkan wajib. Nah, kalau sudah wajib dia tinggal, ya sudah, hubungannya dia dengan Allah sudah nggak ada, terputus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beliau menjelaskan bahwa perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, di sini beliau membagi kembali. Fal fardu, kewajiban itu adalah ra'sul mal, modal. Jadi modal kita menghadap Allah adalah menjalankan kewajiban. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang memiliki kewajiban zakat, mau zakat fitrah atau zakat mal. Ini semuanya kewajiban, mengagungkan syiar agama Allah. Ini semuanya bentuk kewajiban. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini semua bentuk kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk kita. Ini adalah modal kita untuk berjumpa dengan Allah kelak. Seperti orang berdagang. Karena memang manusia ini kepada Allah berdagang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang-orang yang beriman itu, balasannya apa? Ketika mereka berbuat taat menjadi orang-orang yang beriman, balasannya adalah surga. Modal kita untuk berdagang dengan Allah yaitu kewajiban. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban, maka itu otomatis ada gambaran surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah menjalankan tugas yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ra'sul mal, modal. Wa huwa aslu tijarah. Yang namanya modal itu ya pokok dalam perdagangan. Nggak mungkin orang bisa dagang tanpa adanya modal. Oh enggak, saya nggak pakai modal. Saya lewat online kok. Barangnya orang. Lah kamu modal HP kan? Modal paketan kan? Itu namanya modal. Harus ada modal dalam perdagangan. Nggak mungkin nggak ada modal. Pasti diawali dengan modal. Lah dengan modal itulah orang itu bisa berdagang. Begitu juga dengan modal kewajiban itulah orang itu bisa berjumpa dengan Allah di surganya. Dengan modal kewajiban.
Wa bihi tahsulun najah. Dengan kewajiban itulah orang akan menjadi selamat dari neraka. Seseorang yang menjalankan salat 5 waktu, seseorang yang menjalankan puasa Ramadan, seseorang yang mengeluarkan zakat, mau zakat fitrah atau zakat mal, yang berangkat haji bagi yang mampu, umrah bagi yang mampu, kewajiban-kewajibannya dijalankan, dia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci keselamatan kita di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan naflu, adapun yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu adalah ar-ribhu. Keuntungan. Kita berdagang, kalau pengen punya keuntungan lebih, serius dalam perdagangannya, ada keuntungan, dijadikan modal. Ada keuntungan dalam perdagangan itu, dijadikan modal, sehingga modalnya menjadi besar. Ketika modalnya besar, keuntungan akan menjadi semakin besar. Begitu juga sunnah. Kita menjalankan wajib, kita selamat dari neraka. Kita tambahkan dengan kesunahan, maka modal kita menjadi besar. Gak hanya kita selamat dari neraka, bukan hanya kita hanya masuk surga, tapi al-fauz bid-darajat, mendapatkan kesuksesan dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, selain menjalankan kewajiban, tambahkan kesunahan. Tapi jangan dibalik. Kepingin derajat tinggi di sisi Allah, hanya menjalankan sunnah, tidak menjalankan wajib. Keliru. Contoh, ini yang menjadi tradisi juga di masyarakat. Maaf, kadang 5 waktu nggak sholat, Jumatan nggak sholat, hari raya hadir. Ini bukan ada ya, banyak. Hari raya, sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya sunnah. Sholat 5 waktu wajib, ditinggal. Ada lagi yang juga lucu, nggak mau sholat, nggak mau puasa, kalau hari raya Idul Adha korban. Mengeluarkan kambing atau urunan sapi. Subhanallah, sunnah dijalankan, wajibnya ditinggalkan. Dapat derajat tinggi di sisi Allah. Dia lo nggak selamat dari api neraka. Dia nggak akan bisa masuk surga. Bagaimana dia mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah gambaran melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan kesunahan meninggalkan yang wajib. Minimal kita itu nggak melakukan sunnah tapi melakukan yang wajib. Kalau bisa digabungkan, maka kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam haditsul qudsi. Seperti beberapa pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa ada Al-Quran itu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau haditsul qudsi itu dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Ada banyak riwayat haditsul qudsi. Nah, di antaranya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada maftaradtu alaihim." Tidaklah ada seseorang yang mendekatkan dirinya kepadaku. Tidaklah ada orang yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan semisal kewajiban yang aku perintahkan kepada mereka. Jadi nggak ada amalan yang lebih afdol, amalan yang lebih baik, cara mendekatkan diri kita kepada Allah lebih daripada melakukan kewajiban. Nggak ada. Yes, kewajiban itulah cara satu-satunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan kewajiban. Apakah sampai di situ cukup? Ya, cukup untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup. Tapi ada beberapa hamba Allah, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kewajiban. Tapi ada beberapa hamba Allah
yang nggak merasa cukup dengan kewajiban. Dia ada butuh tambahan untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak hanya cukup dia mencintai Allah dengan menjalankan kewajiban, tapi dia berharap menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Jadi nggak cukup dengan kewajiban, dia tambah dengan kesunahan. Bukti cintanya dia kepada Allah, selain dia melakukan kewajiban, dia menambah dengan kesunahan. Sholat nggak hanya 5 waktu, dia tambahkan dengan qobliyah ba'diyah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah ba'diyah maghrib, qobliyah dan ba'diyah isya. Nggak cukup di situ, ditambahkan dengan sholat duha, ditambahkan dengan sholat witir. Gak cukup di situ, malam bangun tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan penuh sudah dijalankan, gak cukup Ramadan, ditambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Gak cukup puasa 6 hari Syawal, setiap Senin Kemis, setiap Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, dijalankan kesunahan-kesunahan, puasa Arafah, puasa Asyura dan yang lain sebagainya. Kemudian nggak hanya dia mengeluarkan zakat fitrah, nggak hanya dia mengeluarkan zakat mal, tapi setiap hari dia bersedekah. Apalagi di waktu subuh. Ya, karena malaikat Allah Subhanahu wa taala itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang-orang yang bersedekah, berinfak, ganti rugi yang banyak. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang nggak mau mengeluarkan hartanya, nggak mau bersedekah, kehancuran dan kerusakan. Nggak cukup dengan kewajiban zakatnya, ditambahkan dengan sodakoh. Setiap hari dia mengeluarkan sodakoh, cari fuqara wal masakin, cari para anak-anak yatim, janda yang nggak mampu bekerja, orang-orang yang sudah tua nggak mampu bekerja, yang ditelantarkan, dibantu, disedekahi. Nggak cukup hanya kewajiban. Begitu juga amal ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, nggak cukup dengan kewajiban, dia tambah dengan kesunahan dan kesunahan dan kesunahan, terus seperti itu. Akhirnya apa? Sampai ke dalam titik tertentu Allah telah melihat kesungguhan dalam niatnya, kesungguhan dalam kebaikannya dan ketaatannya. Allah cintai dia, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaku cinta Allah, kalau hamba mencintai Allah itu hukumnya wajib. Kalau ada orang mengatakan aku benci Allah, murtad, dia keluar dari Islam. Dia harus mengatakan dia cinta kepada Allah. Tapi kalau dia masih belum mencintai Allah, jangan pernah mengaku cinta kepada Allah. Nah, kadang kita merasa saya ini cinta kepada Allah. Malam bangun enggak? Enggak, tidur. Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, kadzab manidda'a mahabbati idza jannahu lail nama'ani. Ada orang ngaku cinta kepadaku, tapi waktu malam tidur, enggak bangun, enggak ibadah kepadaku. Bohong. Cintanya cinta palsu. Ini diantara bukti bahwa kita ini harus mencintai Allah. Tapi jangan mengaku cinta kalau belum benar dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membohongi diri kita. Kita ini ahli maksiat tapi kita mengaku cinta kepada Allah. Enggak, jangan. Tapi berusahalah untuk sangat mencintai Allah. Karena perintah untuk mencintai Allah itu wajib. Sebagaimana Nabi SAW berfirman, bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah yang memberikan kita dari karunia nikmat-nikmatnya kepada kita, tanpa kita meminta. Karena itu wajib mencintai Allah. Tapi kalau ada hamba dicintai oleh Allah, ini luar biasa. Para anbiya, para rasul, ini manusia yang dicintai oleh Allah. Orang-orang soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang-orang soleh itu kalau para anbiya sudah Allah pilih dari awal. Tapi kalau para aulia ini mereka berusaha
dengan melakukan kewajiban, dengan melakukan kesunahan sampai dicintai, walaupun mereka para aulia, para orang-orang soleh, mereka tidak merasa bahwa mereka adalah orang yang mulia, sebab mereka menganggap saya bisa seperti ini itu petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa taufik Allah nggak mampu. Itu yang membuat mereka nggak sombong, akhirnya nggak merasa hebat, nggak merasa menjadi orang yang mulia, tetap merendah, tetap tawadu, tetap merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang memang mereka rasakan. Tapi mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain wajiban, mereka juga menjalankan kesunahan. Lah kalau sudah dicintai Allah, apa sih keuntungan dicintai oleh Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya apapun yang masuk ke telinganya, kalau itu ketaatan masuk mudah. Tapi kalau itu kemaksiatan, seperti ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari pendengaran yang diharamkan. Dijaga dari pendengaran yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yabsuru bih. Aku menjadi pandangannya yang dia gunakan untuk memandang. Dia mudah melakukan pandangan kepada orang-orang soleh. Mudah pandangan memuliakan orang tua, memandang Al-Quran, memandang anak-anak kecil dengan pandangan kasih sayang. Mudah melakukan hal itu, mudah. Tapi kalau memandang yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridhai oleh Allah, berat. Kenapa? Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Aku menjadi lisannya yang dia gunakan untuk berbicara. Yang keluar dari mulutnya adalah mutiara hikmah. Karena itu kalau sudah kita ini malas ibadah, malas ketaatan, kadang dengan mendengarkan nasihat para ulama itu menggugah semangat kita untuk menjadi baik. Kenapa? Itu yang menjalankan murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tangannya, Allah menjadi tangannya yang digunakan untuk menggerakkan dalam berbuat sesuatu. Artinya tidak digunakan tangannya menggerakkan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat untuk melakukan kemaksiatan. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya kakinya kalau langkahnya ke masjid, majelis taklim, untuk ibadah mudah. Kalau untuk maksiat, ya apalagi campur laki perempuan di kolam renang, ini ya itu belum dicintai oleh Allah. Mudah kalau ke tempat-tempat seperti itu. Untuk foya-foya mudah, untuk ibadah berat, susah. Ya, susah. Untuk melakukan ketaatan susah. Ini belum dicintai. Kalau sudah dicintai, mau ke tempat maksiat itu seperti ada belenggu yang mengikat kakinya. Ya, seperti diikat barbel 500 kilo. Mau jalan itu untuk maksiat gak bisa. Tapi untuk taat seperti terbang. Jalan itu gak ada beban. Dan ini terbukti daripada aulia zaman dahulu itu ada di antara mereka sakit parah, gak mampu berdiri. Berdiri gak mampu. Tapi ketika sudah waktunya malam qiyamul lail, subhanallah seperti orang yang sehat. Gak ada sakitnya. Selesai dari rutinitas biasanya, ibaratnya misalkan sholat, misalkan membaca Al-Quran, selesai, sakit lagi gak bisa berdiri lagi. Itu mereka. Untuk ketaatan ringan. Kenapa? Sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita yang utama memang menjalankan kewajiban, tapi iringi, tingkatkan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muragati qalbik wa jawarihik fi lahadhatik wa anfasik min hin tusbih ila hin tumsi. Dan gak akan bisa seorang pelajar untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kecuali cara yang terbaik dalam menjalankan perintah Allah itu dengan memperhatikan hati kita dan memperhatikan anggota tubuh kita. Dalam setiap waktu
dari pagi sampai malam. Jadi selalu introspeksi diri. Kalau kita kepingin menjadi orang yang benar, baik dalam menjalankan ketaatan, perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu selalu perhatikan diri kita, jiwa kita, baik yang zahir maupun yang batin. Jangan hanya makanan yang masuk saja. Ya memang perlu memperhatikan makanan yang halal, tapi bukan jenis makanannya, aneka warna makanannya yang diperhatikan. Jangan hanya kesenangan pribadinya, kesenangan duniawinya, tapi memperhatikan bagaimana hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saat ini waktunya untuk sholat subuh. Bagaimana saya menjalankan sholat subuh, itu diperhatikan dari hatinya, dari zahirnya dan batinnya. Baru di situ dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia melakukan ketaatan secara zahir dan secara batin. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberatkan kita untuk melakukan kemaksiatan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan. Untuk kertas ringkasannya, insya Allah dimulai, kalau nggak Senin lagi, Senin akan datang. Ya, ringkasannya insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan dari yang keempat ya.